Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam semuanya. Sudah 2 hari ini pikiran saya masih terganggu dengan sikap dari Coach Stephen. Kenapa dia bisa menjadi begitu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal sebelumnya, jika teman-teman tidak tahu, Coach Stephen ini sempat sangat membenci Islam, khususnya kaum muslimin. Dia bahkan pernah sangat menjelek-jelekan Islam. Gak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati, dan kerja itu nungguin waktu sholat. Ya gak tuh? Iya kan? Hidup nungguin mati, kerja nungguin waktu sholat. Makanya saya di rumah bawa kafan, ada kafan. Saya di rumah ada kafan, lengkap. Anak baru lahir, kafan beliin. Tambah gede, gedein kafannya. Yang penting pas, dites dulu. Ada. Ini buat apa, Pi? Kalau lu mati, lipat lagi taruh. Nah, anak-anak juga terbiasa. Di antara hamba-hambaku yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan kematiannya dengan cara yang baik. Nah, ini kita pembulung amal nih. Siapakah lelaki yang biasa disapa Coach Stephen ini, yang kematiannya ditangisi banyak orang? Nama lengkap beliau adalah Stephen Indra Wibowo. Lahir di Jakarta 14 Juli 1981. Mungkin kalian lupa, dia terlahir pada tanggal 14 dan kematiannya juga tanggal 14. Pada saat beliau berusia 19 tahun, yaitu pada tahun 2000. Dia berganti agama dari Katolik ke Islam. Tak lama dia lalu menjadi aktivis dakwah. Dia pendiri Mualaf Center Indonesia, pendiri Dompet Madani, pendiri Vertison TV, dan juga aktif sebagai pengurus di Coach Stephen ini pernah menulis satu buku judulnya Mu'alaf, Kisah Para Penjemput Hidayah. Di dahi kanannya ada tanda berupa bekas luka sobek, bahwa kepindahan Coach Stephen dari Katolik ke Islam pada tahun 2000 membuat sang ayah yang petinggi Persatuan Gereja-Gereja Indonesia marah besar dan murka. Sang ayah memukulnya sampai dahi Stephen membentur kaca pada saat itu. Lalu dia diusir. Bahkan sebelumnya dia harus menandatangani pelepasan hak waris kekayaan dari orang tuanya, resmi di hadapan notaris. Setelah berjuang dari bawah, Coach Stephen menjadi pengusaha yang sukses. Di antaranya dia memiliki usaha kafe dengan banyak cabang. Hal yang unik di kafenya, dia pasang ketentuan makan dan minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Untuk hal tersebut itu, ada yang menyebutnya sebagai marketing langit. Bukan tak mungkin. Penilaian itu muncul karena justru dengan ketentuan tak logis dari kacamata bisnis, usahanya makin berkembang dan luas. Ini soal akidah katanya, ketika Coach Stephen ditanyakan mengapa dia melakukan seperti itu. Rezeki tidak akan tertukar, katanya. Coach Stephen, pebisnis yang juga penggiat dakwah ini, punya keyakinan bahwa siapapun yang sibuk dengan urusan Allah, maka pasti Allah tuntaskan urusan dia. Oleh karena itu kita harus ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas adalah menerima apapun yang telah Allah rencanakan untuk kita tanpa komplain, tutur Coach Stephen. Bisnis kafe Coach Stephen terus berkembang. Dia terus membuka cabang. Dia akan buka kafe di sebuah tempat dengan pertimbangan dakwah. Misalnya, dia membuka kafe di sebuah lokasi yang dikenal sebagai base camp Syiah.
Dengan cara itu, dia berharap bisa berdakwah kepada orang-orang di sana. Contoh lain, dia akan membuka kafe di sebuah lokasi karena di sana akidah warganya sangat merosot. Alhasil, jika ada peluang dakwah, ayo kejar, kata Coach Stephen. Dulu Coach Stephen sangat membenci Islam. Stephen kecil banyak berbuat onar. Ia sengaja menyimpan tulang babi di atas makanan pembantunya yang beragama Islam. Stephen kecil juga ingin sekali menaruh sesuatu di atas kepala seorang muslim yang tengah sujud sewaktu sholat. Bahkan dia ingin menendangnya. Lalu berawal dari iseng, dia ingin tahu lebih jauh apa itu Islam. Di antara jalan hidayah yang didapat Coach Stephen berasal dari buku Imam Ghazali tentang hadis dan periwayatannya. Isinya yang berbeda dengan apa yang sebelumnya dia dapat membuat Coach Stephen tertantang untuk membandingkannya. Di samping itu, diam-diam Coach Stephen mulai mempelajari gerakan salat. Kegiatan mengamati orang-orang salat itu dilakukan selepas menjalankan ritual ibadah minggu di Gereja Katedral Jakarta. Tak ada yang mengetahui kegiatannya, kecuali seorang adik laki-lakinya, namun sang adik diam saja. Setelah mantap, Coach Stephen memutuskan untuk masuk Islam. Itu terjadi sebelum masuk Ramadan tahun 2000. Perjalanan hidup selanjutnya tidaklah mudah setelah dia memeluk agama Islam. Ujian berat pun tak luput dialami Coach Stephen. Ia berjuang keras dalam menjalani hidup dan mempertahankan keyakinannya yang baru. Dia pernah menjadi office boy, tukang kuli panggul, karnet truk pasir, pernah menjadi pembantu, pernah juga menjadi pembawa belanja di pasar dan sales. Alhamdulillah, perlahan kehidupan Coach Stephen makin membaik. Misalnya, dia pernah menjadi kepala departemen di salah satu perusahaan riset internasional yang ada di Indonesia. Pernah pula bekerja di sebuah perusahaan riset global yang memiliki cabang di lebih 100 negara dengan kantor 400 lebih. Dia menjabat sebagai salah satu kepala departemen saat itu. 3 tahun setelah masuk Islam pada tahun 2003, Coach Stephen mulai membangun jaringan mualaf di Yahoo Groups. Kemudian pada tahun 2004, dia mulai berdakwah lewat www.mualaf.com, bagian dari kegiatan Mualaf Center Indonesia. Mualaf Center Indonesia atau yang disingkat MSI telah menuntun begitu banyak orang bersyahadat. MSI mempunyai banyak misi dakwah di pedalaman. MCI cukup fokus untuk mengembalikan kawasan pemurtadan menjadi kawasan muslim. Di antara kisah tak terlupakan di kehidupan Coach Stephen adalah fragmen berikut ini. Jadi pada tahun 2012 ada seorang mualaf yang meninggal. Coach Stephen mendapat kabar jika jenazah tersebut akan dikremasi atau dibakar. Mualaf tersebut tak mampu memberitahu keluarganya bahwa ia sudah masuk Islam. Atas hal itu, Coach Stephen dengan motor pergi ke lokasi kremasi. Tak lupa ia membawa dokumen keislaman si jenazah yang pernah ia tanda tangani di atas materai. Singkat kisah, jenazah itu selamat dari kremasi dan disolatkan sebagai Islam. Selanjutnya, ada pesan Coach Stephen yang sangat menyentuh terkait semangat berbagi. Bahwa di saat keadaan susah atau sempit, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak bergerak membantu. Bantulah urusan orang semampu kita. Nanti Allah yang akan membantu urusan kita. Saya sendiri sejak awal masuk Islam sampai hari ini benar-benar tidak ada yang meleset, bahkan lebih. Demikianlah sekilas perjalanan hidup Coach Stephen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Umur dia relatif pendek, hanya 41 tahun. Dia masuk Islam pada usia 19 tahun.
Sejak saat itu sekitar 22 tahun kehidupannya penuh dengan gelegak dakwah. Kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah tidak diragukan lagi hingga kematiannya. Nggak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati. Dan kerja itu nungguin waktu sholat. Ya nggak tuh? Iya kan? Hidup nungguin mati. Kerja nungguin waktu sholat. Makanya saya di rumah bawa kafan, ada kafan. Saya di rumah ada kafan, lengkap. Anak baru lahir, kafan beliin. Tambah gede, gedein kafannya. Yang penting pas, dites dulu. Ada. Ini buat apa, Pi? Kalau lu mati, udah tutup lagi taruh. Nah, anak-anak juga terbiasa. Di antara hamba-hambaku yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan kematiannya dengan cara yang baik. Nah, ini kita pemulung amal nih.